Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak Bapak? Alhamdulillah sehat Kak. Alhamdulillah. Nah, sebelumnya Bapak ucapkan terima kasih kepada anak-anak Bapak yang sudah mau mengikuti konseling kelompok pada hari ini. Nah, sebelum kita mulai konseling kelompok ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Nah, berdoa mulai. Doa selesai. Nah, di sini apakah Ananda semua sudah pernah melakukan konseling kelompok? Belum, Pak. Mengetahui apa itu konseling kelompok? Belum, Pak. Nah, Bapak jelaskan sedikit tentang konseling kelompok dulu ya. Konseling kelompok adalah suatu layanan bimbingan konseling yang bertujuan untuk memecahkan masalah pribadi, mencari solusi masalah pribadi, dan melatih Ananda semua untuk berkomunikasi dengan baik. Paham? Paham, Pak. Jadi Ananda semua tak perlu ragu untuk menceritakan masalah pribadi yang Ananda alami, karena di sini kita akan menjaga kerahasiaan. Ya. Baik, Pak. Nah, sebelum kita mulai, apakah Ananda mengikuti konseling kelompok ini dengan sukarela? Iya, Pak. Bapak harap Ananda semua terbuka dan aktif dalam melakukan konseling kelompok ini. Nah, Bapak akan memberikan Ananda semua waktu untuk menceritakan masalah pribadi yang Anda alami. Setelah itu kita memilih masalah mana yang mau kita angkat, dan teman-teman yang lain bisa untuk memberi pendapat, solusi dan saran kepada terhadap masalah yang kita angkat itu. Nah, sebelum kita mulai, kita perkenalan dulu ya. Bapak perkenalan kita menggunakan rangkai nama. Contohnya Rusdi, ini Nuri. Jadi sebelum Nuri menyebut nama Nuri harus bilang nama Rusdi dulu. Paham? Paham, Pak. Bisa kita coba? Bisa, Pak. Nah, silakan kita mulai dari teman-teman. Nama saya Rusdi. Rusdi, Nuri, Ruslan. Nah, lanjut. Rusdi, Nuri, Ruslan, Nur. Rusdi, Nuri, Ruslan, Nur, Anti. Rusdi, Nuri, Ruslan, Nur, Anti, Haifa. Rusdi, Nuri, Ruslan, Nur, Anti, Haifa, Hasan. Rusdi, Nuri, Ruslan, Nur, Anti, Haifa, Aslam, Manap. Rusdi, Nuri, Ruslan, Nur, Anti, Aifa, Asa, Nana, dan Bapak Indah. Halo, Bapak Indah. Nah, sebelum kita mulai sesi konseling kelompoknya, Bapak ada satu ice breaking untuk kalian ya. Iya, Pak. Nah, jika apa yang Bapak pegang itu yang kalian bilang, yang kalian sebutkan. Contoh, Bapak bilang Bapak megang. hidung, tapi megang telinga. Jadi kalian tuh harus bilang telinga. Jadi apa yang dipegang itu yang kalian bilang. Oke, Pak. Oke, Pak. Paham? Paham. Bisa kita coba? Bisa, Pak. Ibu, Pak. Iya, Pak. Nah. Pak.
Bapak bilang megang ini, tapi bapak apa yang bapak pegang itu yang kalian bilang. Iya. Nah. Bapak. Tapi dengar tangannya. Lihat Tapi hati. berarti kita gini. Coba dulu, Pak. Iya. Jangan ini bapaknya, Pak. Itu kita lihat bapak ini megang apa, misalnya telinga, tapi bapak tuh bilangnya hidung. Nah, kita ngikutin Apa yang disertai oleh bapak? Apa yang bapak bilang, apa yang bapak pegang itu yang kalian bilang. Oke, Pak. Bisa kita coba. Iya kami. Iya. Bisa. Semisalnya nih Pak, Bapak megang hidung, tapi Bapak ngomongnya kuping. Iya. Jadi kami bilangnya hidung. Iya. Ya, oke. Paham? Paham. Bisa kita coba. Bisa, Pak. Satu. Dahi. Dagu. Telinga. Mata. Bibir. Dahi. Lidah. Belum fokus. Ulang Nah, lagi, kita ulang ulang lagi, lagi Pak. ya. Iya, Pak. Mata. Telinga. Hidung. Dagu. Bibir. Iya. Nah, kita ulang lagi terakhir ya. Ya Pak. Jangan lagi masukkan lagi, Pak. Nanti ragu, Ya. Pak. Mata. Hidung. Telinga. Mata. Dagu. Dagu. Maaf. Dah. Udah, Pak. Dah fokus? Dah. Nah, jika udah fokus, kita lanjut dengan masuk kita ke konseling kelompoknya ya. Iya, Bapak. Apakah Anda semua sudah siap untuk melakukan konseling kelompok? Siap, Pak. Yakin? Yakin. 100%? 100%, Pak. Nah, baik. Kita mulai masuk ke dalam sesi konseling kelompok. Jadi silahkan kepada Anda semua untuk menceritakan masalah pribadi yang Anda alami. Kita mulai dari Ini, Pak. Nana. Boleh. Kalau dari Nana sih masalah tentang pondok sih Pak. Pondok. Untuk si Asa Dan saya tentang pertemanan sih Pak. mana? Kalau saya Pak tentang keuangan Pak, nggak tahu uangnya terasa kali cepat habis Pak. Jadi Kalau anti, Pak. Anti lebih sulit mengatur waktu, Pak. sudah mengatur waktu. Iya. Nur Kalau saya Pak susah tidur Pak, malam-malam suka begadang. tidur. Kalau Ruslan Sama seperti kawan tadi Pak, pertemanan juga. si Nuri Oh, Nuri kecanduan HP, Pak. Oke. Si Rusdi Ruslan, Pak. Rusdi, Pak. Iya. Maaf, Pak. Kalau saya, Pak, overthinking tentang masa depan saya, Pak. Nah, dari beberapa masalah yang ada pada teman kita, kayak Rudi tentang Tentang overthinking, si Nuri tentang kecanduan main HP, si Ruslan tentang pertemanan, si Nur tentang susah tidur, Anti tadi susah apa? Sulit mengatur waktu. Nah, sulit untuk mengatur waktu, si Haifah tentang Haifah, keuangan Pak. keuangan, si Asa tentang pertemanan, si Nana tentang pondok pesantren dulu ya. Nah, jadi masalah mana yang mau kita angkat? Seperti masa depan. Overthinking masa depan. Iya Pak. Ya. Iya Pak. Ya. Nah, silahkan Rusdi untuk menceritakan lebih dalam, lebih panjang masalah overthinking lebih dalam. Pak, terima kasih sudah memberikan saya kesempatan untuk ceritakan masalah saya, Pak. Jadi saya di sini ya, Pak. Sekarang ya, saya kebingungan, Pak. Kedepannya saya ini harus bagaimana dengan keadaan
pikir sekarang ini Pak, kuliahan saya sekarang ya, pertama lagi masalah juga Pak, kuliahan. Sekolah Pak, maaf Pak, salah sebut tadi Pak, sekolah, karena saya sering bolos Pak, pas SMA nih. Jadi Pak, saya kedepannya bingung harus bagaimana, mau perbaiki atau pindah ke sekolah lain Pak, situ. Jadi saya mencobalah untuk minta saran ke teman-teman saya, tapi belum ada yang pas saran dia untuk diri saya Pak. Nah, kayaknya di sini saya mengikuti konseling kelompok yang Bapak adakan pada hari ini. Jadi kemarin lah Pak, contohnya Pak, saya sempat bingung ingin pindah ke sekolah mana Pak, itu Pak, pindah sekolah mana, karena saya sekarang kan Pak sudah kena ini Pak, kena laporan di BK, udah pernah masuk BK lah saya Pak kemarin. Jadi saya malu lah Pak dengan teman-teman sekelas saya, karena saya dianggap mahasiswa siswa yang sulit satu ya Pak, siswa yang nakal lah dianggap begitu Pak. Nah, itu saya bingung Pak. Kedua Pak, guru-guru juga Pak, saya merasa kalau saya diintimidasi dengan guru-guru di sekolah saya Pak, karena saya sering bolos tuh ya Pak, sering masuk BK juga, jadi orang tuh menganggap kalau saya ini siswa yang tidak ada masa depannya Pak. Makanya di sini saya sekarang kepikiran dengan masa depan saya harus bagaimana ke depannya Pak, itu saya bingung. Yang ketiga juga Pak, dari segi keluarga ya Pak, keluarga saya juga menekan saya untuk terus mengikuti sekolah di tempat sekolah saya sekarang. Padahal ya saya mengalami keadaan yang kurang nyaman lah di sekolah untuk sekarang ya Pak, karena situasi yang tadi saya ceritakan Bapak sebelumnya tadi, saya sudah ada intimidasi dari guru-guru saya, teman-teman saya yang sudah menganggap saya kayak seperti anak-anak yang kurang berguna lah bagi kelas sekolah ya Pak, gitu Pak. Orang tua juga Pak menyarankan kemarin untuk terus bertahan di sekolah sekarang ini, karena ini Pak sudah terlanjur kelas 3 saya sekarang, udah kelas 3 SMA. Ya hitungannya kan sebentar lagi Pak lulus tuh kan, sebentar lagi lulus, sebentar lagi udah mau lanjut ke jenjang perkuliahan. Tapi ya saya merasa Pak, kayak seperti saya kurang tak mampu saya untuk melewati semua yang harus saya hadapi sekarang Pak. Kayak seperti dapat tekanan dari keluarga Pak, dari teman, dari guru-guru saya. Di situ saya dilema lah saya Pak. Sekarang ini harus bagaimana, langkah apa yang selanjutnya harus saya ambil Pak. Yang kelima ya Pak, ada lagi 5 masalah ya Pak ya. Saya nih Pak kemarin kan pergi ke sekolah Pak. Saya mungkin karena teman-teman saya kurang suka ya, karena saya dianggap nakal dengan guru, saya dianggap sering-sering bolos waktu SMA. Saya parkirlah motor saya di parkiran ya Pak. Saya diusil gitu Pak, dijahili lah Pak orang tua karena kurang suka sama saya seperti ya kan. Tapi saya beranggapan beda kelas, ngapain dibahas saya juga kan, gitu Pak. Kayak contohnya Pak, usil dia tuh angin di ban saya tuh dikuranginya Pak. Nah, bukan Pak, dikuranginya angin di motor saya tuh Pak. Sedangkan ada satpam kondisinya di situ Pak, tapi satpamnya tuh kayak tak peduli dengan saya, kayak acuh tak acuh. Itulah saya sekarang merasa kalau di lingkungan sekolah ini, ini bukan tempat saya lagi, yang begitu Pak. Ini bukan yang nyaman lah, bukan tempat yang pas bagi saya lah, begitu Pak. Untuk sekarang ya Pak, itulah makanya saya butuh saran teman-teman bapak di sini juga, saya mengikuti konseling kelompok ini. Saya mau tahu bagaimana bagusnya saya di depannya Pak, karena saya lagi di fase kehilangan arah sampai sekarang, gitu Pak. Oke, baik, bagus Iqbal. Nah, Iqbal
Oke. Nah, oke, baik Rusdi. Dari permasalahan Rusdi tadi ada 5 permasalahan yang Rusdi jelaskan tadi. Nah, Bapak harap Anda semua untuk memberikan pendapatnya masing-masing lah kepada Rusdi. Boleh bertanya Pak? Boleh. Rusdi. Iya. Rusdi di sekolah yang sekarang itu keinginan sendiri atau saran dari orang tua? Oke. Sebelumnya ya Pak, kemarin saya baru tamat dari SMP ya, mau memilih sekolah. Saya jujur sekolah SMA sekarang ini dipilihkan dari orang tua, saran dari orang tua. Karena orang tua menilai kalau sekolah yang dipilihkan itu adalah yang terbaik buat saya Pak. Lebih tepatnya lagi Pak, di sekolah SMA sekarang ini kepala sekolahnya om saya Pak, jadi lebih terpantau lah saya di SMA depan Pak. Nah, lebih terpantau. Tapi ya mau bagaimana kalau di tempat yang bukan keinginan kita sendiri Pak, berat lah untuk menjalaninya kan Pak. Itu berat menjalani ya karena bukan keinginan saya sendiri. Saya jujur ya Pak, ingin masuk ke SMA Taruna Pak, karena saya mau masuk ke kepolisian Pak nanti Pak, rencananya utama Pak. Makanya saya melanjutkan kemarin SMA Taruna. Tapi karena orang tua saya menyuruh masuk di SMA pilihan dia, ya itulah terpaksa saya mengikuti kata dia. Tapi ya itu setelah saya mengikuti kemauan dia Pak, saya mengorbankan diri saya sendiri. Saya tak bisa berekspresi, saya tidak bisa menentukan arah ke depannya diri saya ini mau kemana. Karir saya tak tahu bagaimana ke depannya lagi kan. Karena ini pada dasarnya bukan pilihan saya, sekolah yang saya sekarang. Yang awalnya saya masuk Taruna kan biar karirnya ke arah tentara atau polisi. Kenyataannya malah saya masukkan ke SMA biasa. Jadi saya bingung harus kemana Pak. Kayak gitu kalau sekarang. Gitu sih. Bagus. Silakan Nuri untuk mengisi pendapat. Tanggapan dari Nuri ya Pak untuk Rusdi. Dari permasalahan Rusdi tadi, Rusdi nggak mau coba cerita dulu. Rusdi berapa bersaudara? Oh kalau saya bertiga saudara. Yang paling tua? Kalau paling tua ada kakak saya yang kedua. Jadi coba Rusdi cerita sama kakak. Terus kan bisa Pak Rusdi itu menyampaikan ke orang tua Rusdi. Terus sih, terus juga apa namanya? Ini coba coba sampein dulu sih ke kakak biar bisa tersalurkan permasalahan terus di tadi. Oke, saya mau menjawab ya. Saya kemarin sudah pernah mengkomunikasikan pada orang tua saya Pak. Saya sudah bercerita kalau ini bukan pilihan saya, saya bilang kan. Mungkin saya bakal berat untuk menjalani sekolah yang saya bukan keinginan saya bilang ke orang tua kan. Namun orang tua tetap kekeh untuk memilih sekolah itu untuk saya bersekolah Pak di SMA dulu. Ya nyataannya ya begitulah Pak. Sekarang saya malah kehilangan arah jadinya. Saya sering bolos. Saya dapat intimidasi dari guru-guru saya Pak. Sedang teman-teman saya juga sudah kurang respect pada saya karena yang menganggap saya ini mahasiswa nakal ya Pak. Karena saya sering bolos itulah. Sebenarnya semua ini ya karena itu Pak. Karena bukan pilihan saya. Karena bukan pilihan saya, jujur lah, saya tak ikhlas untuk menjalaninya Pak. Nah, itu. Oke, silakan si Asam. Jadi kan katanya kan hilang arah gitu kan. Iya. Nah mungkin hobinya sekarang lagi apa gitu? Ada Oh. hobi nggak gitu? Kalau saya ada hobi, kalau saya lagi hobi jogging sih. Nah jogging ke arah olahraga gitu. Iya,
jurusan ceritanya gitu sih. Pak, Ya, silakan. Nah, anak-anak. Ya. menurut saya Pak, kalau emang mau jadi polisi itu kan sekarang kan hobinya lagi jogging tuh ya. Ya. Nah, bisa aja di S1 haruskan S1-nya dulu sambil kayak apa namanya tuh kayak nyusun kayak apa sih namanya ya, untuk menguatkan fisiknya. Soalnya kan kalau dari pengalaman saya ini ada teman saya di UUL sana kan dia tuh seleksi pertama dia nggak lolos di polisi ini. Nah jadi dia karena apa namanya kekosongan yang ini dia tuh jadinya kuliah cuma beberapa semester aja gitu. Nah pas ada kayak apa namanya pendaftaran lagi dia daftar lagi. Nah, jadi di situ dia masuk. Kalau sekarang kan ini kan udah nanggung gitu kan mau lulus juga. Nah kalau bisa ya sambil-sambilan ini kayak prakarga gitu. Kalau terus juga minta sama orang tua kalau saya siapa namanya Ferdi. Kalau terus di ini pengennya tuh pengen yang ini gitu. Kan nggak semua kemauan orang tua tuh untuk baik untuk anaknya. Sedangkan anaknya itu juga punya pilihan sendiri gitu. Coba kalau pokoknya diskusikan sama orang tua, bilang kalau nggak sesuai jadinya harus dia nggak bisa nerima. Jadi kayak antara nerima dan enggak, jadi terpaksa. Jadi kan sia-sia aja uang orang tua tuh gitu. Mbak itu saya. Nah, saya Pak. Silakan Anti. Tadi kan si Rusdi sempat bilang kalau itu kehilangan arah. Nah, mungkin Rusdi lebih ini Pak, lebih cari tahu lebih dalam lagi apa sih bakat dia, apa sih keinginan dia gitu. Kalau misalkan orang tua nggak mendukung, mungkin lebih kasih kayak pemahaman lagi, pemahaman tentang apa yang diminati, misalnya minat di taruna tadi kan. Ya udah mungkin coba kasih pemahaman kenapa sih, pasti ada alasan kan kenapa ngambil pengennya masuk taruna gitu. Coba komunikasikan lebih lanjut lagi sama orang tuanya. Terus masalah yang bolos-bolos di sekolah tadi tuh apakah guru BK juga ikut mengintimidasi atau hanya guru-guru lain saja yang mengintimidasinya? Oh, ini jawab ya. Kalau guru BK ya, saya sudah berapa kali kan masuk BK di sekolah saya sekarang. Guru BK-nya ya cuma bisa mengasihkan saran kepada saya, mengasihkan saran, mengasihkan masukan lah. Ya. Tapi menurut saya tidak ada solusi yang bisa dia berikan. Kalau menurut saya ya, karena dia cuma bisa menguatkan saya aja, menguatkan perasaan saya karena saya kehilangan anak sekarang, gitu sih. Tapi dia tidak mengintimidasi, cuma guru-guru yang lain aja mengintimidasi. Oke, mungkin karena udah terlanjur juga kan bersekolah di sana, mungkin ya udah jalanin aja dulu sampai selesai, terus barulah pilih sesuai dengan keinginan Rusdi. Kalau misalkan masih tetap ngekeh sama pilihan kita, kalau orang tua nggak dukung, sama aja kayak enggak gitu. Karena kan doa orang tua juga ini kita, membantu kita kan. Jadi ya udah ikutin aja dulu sampai lulus, dan lulus baru kayak pokoknya aku ini, pokoknya bilang aja apa yang lagi diinginkan. Mana tahu bisa lulus. Silakan Anti. Maaf, Aipa. Kalau menurut saya ya Pak, si Rusdi mulai menerima keadaan yang sudah terjadi, menuruti apa yang orang tua inginkan, walaupun dari diri kita sendiri menolaknya gitu kan. Kalau mau berhenti nanggung sekali kan Pak, ini udah kelas 3 SMA untuk melanjutkan tadi yang katanya mau masuk polisi. Bisa betul apa yang dikatakan Asa, itu bukan suatu kegagalan untuk kita tidak jadi polisi dan merubah perilakunya. Tadi kan si Rusdi bilang dia pernah masuk BK, bolos sekolah gara-gara nggak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Dari situ Rusdi mulai berubah, soalnya kan detik-detik mau tamat, nanti nggak tamat kan lebih sayang lagi kan Pak, percuma gitu. Oke, terima kasih Aipa. Sekarang Nur. Kalau dari saya ya Pak, sama kayak teman-teman tadi, kalau bisa Rusdi bilang dulu aja sama orang tuanya, bilang kalau
silakan Ruslan. Yang bisa saya kasih ke Rusdi, Ya, Ustaz. yang pertama itu Pak, jangan menganggap apa yang dikasih oleh orang tua itu selalu buruk, karena di balik itu pasti ada niat dan maksud dari orang tua kita. Yang kedua, kalau terus diingin menggapai cita-citanya menjadi tentara atau polisi, itu harus dimulai berubah sikapnya dari sekarang, karena dari cerita Rusdi tadi kan Rusdi termasuk orang yang sering bolos, orang yang sering masuk ROMBK lah. Jadi dari sikap-sikap hal-hal yang kecil itu Rusdi bisa mengubah sampai Rusdi memang benar-benar udah yakin, udah mantap dengan diri sendiri untuk melanjutkan cita-cita Rusdi dari sehingga Rusdi ketika masuk ke situ tidak ada penyesalan. Kenapa nggak dari dulu saya berlatih seperti ini? Oke, mungkin sedikit tambahan Kak dari saya. Kalau untuk meyakinkan orang tua mungkin Rusdi bisa buktikan sama orang tua kalau Rusdi betul-betul ingin masuk Taruna. Buktikan sama mereka. Kalau masih belum bisa membuktikan itu, bagaimana orang tua harus dipercaya kalau Rusdi bisa? Jadi buktikan dulu, ada aksinya, nggak hanya ngomong aja. Karena percuma kalau hanya ngomong nggak ada aksi, nggak ada arti apa. Perlu kata-kata. Iya, perlunya aksi. Ya intinya Rusdi harus meyakinkan orang tuanya terlebih dahulu supaya dia yakin kalau Rusdi ini betul-betul ingin masuk ke kepolisian atau Taruna. Oke. Saya Kak, jadi Rusdi kan yang udah berlalu biarin aja gitu kan. Terus coba ikhlas yang udah terjadi. Terus yang untuk kan yang bisa diubah kan cuma untuk hari ini sama kedepannya. Jadi yang mulai dari hari ini tuh yang tadinya bolos, yang masuk ruang BK segala macam yang buruk-buruk itu bisa ditinggalin. Karena kan nggak bisa diubah lagi kan, diulang dari awal SMA kan juga rugi, nggak mungkin juga kan. Nggak mau juga kan pasti. Nah jadi yang hari ini aja yang buruk-buruk yang kemarin tinggalin aja, udah jadiin pelajaran. Yang hari ini lebih baik ke depannya. Yang bolos-bolos itu iya diselesaiin lah, udahlah gitu. Daripada nanti udah lama-lama terus juga jalan untuk ke depannya tuh susah gitu. Jadi tinggalin yang buruknya terus tengok jalan ke depannya itu. Semoga nanti gampang gitu dengan baiknya kamu hari ini, nanti jalan ke depan itu lebih gampang. Itu sih. Oke, nah kita kan sudah mendengar nih pendapat dan saran dari teman-teman. Gimana menurut Rusdi pendapat dari teman-temannya? Kalau menurut saya Pak, pesan dan pesan saya ya, kalau menurut saya Pak, terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah memberikan saran-sarannya kepada saya. Ya kedepannya pasti saya terapkanlah apa yang teman-teman berikan pada saya ini saran-sarannya. Saya juga ingin kedepannya tumbuh lebih baik juga. Terima kasih untuk teman-teman dan Bapak juga sudah memberikan saya ruang untuk bercerita di sini, sharing cerita saya di sini Pak. Ya, itu Pak. Baik, sebelum kita tutup konseling kelompok ini, Bapak minta Anda semua untuk menyampaikan pesan dan kesan terhadap konseling kelompok yang kita lewati pada Saya Pak, hari ini. Ya, silakan nanti. kesan saya seru Pak melakukan konseling kelompok. Rupanya seseru ini dan menyenangkan, kita bisa mengeluarkan pendapat. Mungkin ada pendapat kita yang kayak nggak dihargai di luar, di sini kita tuh merasa dihargai gitu Pak. Terus pesannya mungkin kita bisa melakukan konseling kelompok lagi dengan pembahasan yang berbeda Pak, karena kan masih banyak nih pembahasan yang belum terbahas. Jadi mungkin minggu depan atau lain waktu kita bahas. Silakan. Saya Pak, Siapa? menurut saya pesan konseling hari ini sangat menarik Pak, apalagi tentang masalah Rusdi, yaitu dia tidak bisa menginginkan apa yang dia inginkan gitu Pak. Pastinya menjalani keinginan orang tuanya kan terpaksa Pak, tidak membuat dirinya itu berkembang gitu Pak. Untuk pesannya tuh semoga kedepannya kita ada
konseling lanjutan Pak, supaya kita tuh dapat mendengarkan masalah-masalah yang teman-teman hadapi juga Pak. Oke, baik. Ya, Pak. Kan, ya. Untuk kesannya kegiatan hari ini tuh seru karena bisa sharing cerita. Terus juga untuk pesannya semoga nanti kita masih bisa dengar cerita dari teman-teman yang lain. Saya Pak, pesannya tuh senang melakukan kegiatan konseling ini. Pesannya semoga Rusdi menemukan yang tepat. Dan itu Pak. Ya, silakan Nur untuk menyampaikan pesan dan pesan. Kalau dari saya Pak, kesannya itu alhamdulillah senang bisa 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 kenal sama teman-teman yang lain, juga membantu terus untuk memecahkan masalah dia. Terus pesannya semoga konseling ini berlanjut Pak. Kalau saya Pak, kesan yang pertama itu bisa berinteraksi dengan kawan-kawan baru juga, dan kedua tuh tidak apa namanya Pak, tidak seburuk yang saya pikirkan, karena kan ini perdana Pak, dan jadi saya belum tahu bagaimana konseling kelompok itu Pak. Kalau pesan saya semoga konseling ini berlanjut di hari selanjutnya dan membahas masalah-masalah yang belum dibahas hari ini Pak. Silakan Nuri. Pesan dan pesan dari saya Pak, senang mengikuti konseling kelompok ini, dan untuk Rusdi coba lagi cerita sama orang tuanya dan coba mengikuti lomba-lomba yang bisa nanti melangkah untuk pendidikan selanjutnya, kayak mau jadi kepolisian. Terus saya juga pengen nanti konseling kelompoknya lanjutan. Silakan terus di. Cuma kalau pesan saya di sini Pak, saya merasa dihargai lah Pak, daripada di lingkungan saya yang diceritakan tadi. Saya di sini juga melatih komunikasi saya Pak. Nah, pesannya saya mau kedepannya kita mengadakan konseling kelompok ini lagi Pak. Oke. Nah, tadi kan pesannya dari teman-teman ada nih yang mau berlanjut di minggu depan. Iya, Kira-kira Pak. hari apa dan jam berapa? Hari yang sama, Oh, jam iya. yang sama, dan ruangan yang sama. Baik. Kita akan melakukan di minggu depan di hari yang sama, jam yang sama, dan di ruangan yang ini juga ya. Iya, Pak. Terima kasih kepada anda semua yang sudah mengikuti konseling kelompok ini. Sebelum kita tutup, kita berdoa dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.